Ini adalah ilustrasi pengukuran kinerja menggunakan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Pada intinya, biaya ini dibagi menjadi dua, ada biaya produk dan biaya periode. Perbedaannya, kalau biaya absorpsi, overhead tetapnya ada di biaya produk, ya. Tapi kalau biaya variabel, letaknya ada di biaya periode. Jadi bersamaan dengan beban penjualan dan beban administrasi. Ini poin utamanya. Jadi ini perbedaannya. Sisanya sama. Nah, sekarang kita ambil contoh. Contoh ini dari buku Hansen Mowen. Di sini ada soal di mana tidak ada persediaan awal. Jadi persediaan awalnya kita anggap 0. Lalu ada unit yang diproduksi 10.000, unit yang terjual, ini harga jualnya berarti. Kalau $300 per unit berarti ini harga jual. Harga jual $300 per unit. Nah, di sini juga bisa kita dapatkan unit yang kita produksi, jadi yang kita buat ada 10.000. Yang terjual ada 8.000. Berarti ada sisa yang belum terjual karena barangnya 10.000, terjual 8.000. Berarti tersisa itu berarti persediaan akhir 2.000 unit. Lalu ini adalah biaya variabel untuk memproduksi barang tadi. Ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead variabel. Ya, ini per unit semua. Jadi ini per unit semua. Lalu ada biaya tetap. Di sini biaya tetapnya per unit yang diproduksi, walaupun tetap tapi kita hitungnya per unit, ya. Di sini ada $25 per unit. Sedangkan penjualan dan administrasi di sini tidak dihitung per unit, berarti ini total keseluruhan 100.000. Dan ini satuannya juga dolar. Ini semua dolar, ini dolar, sedangkan ini unit semua. Nah, sekarang tahapan pertama yang akan kita hitung adalah biayanya. Biaya produk. Nah, kita lihat rumusnya. Biaya produk kalau absorpsi ada 4, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jadi ada 4. Nah, makanya kita lihat di sini ada 4, yaitu yang pertama ada bahan baku langsung $50, ya, sesuai dengan yang ada rumus di sini. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung 100, overhead variabel 50, dan overhead tetap 25. Dapatnya dari mana? Dari sini semua. 50, 100, 50, dan 25. Sedangkan untuk biaya variabel di sini ada 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Makanya di sini komponennya ada 3. 50, 100, dan 50. Jadi perbedaannya kalau absorpsi biaya produknya adalah 225, dan kalau untuk variabel adalah $200 per unit. Jadi ada perbedaan. Berikutnya di sini ada keterangan untuk nilai persediaan akhir 2.000. Ya, 2.000 unit persediaan akhirnya dapatnya dari mana? Di sini sudah kita jelaskan. Sisanya itu 2.000 unit karena 10.000 laku 8.000 dan tersisa 2.000. Ini adalah persediaan akhir. Persediaan akhirnya jadi langsung dikalikan saja. Nilai produknya kan kita sudah cari, dapatnya 225. Berarti 2.000 kali $225 dapatlah $450.000. Sedangkan untuk biaya variabel 2.000-nya dikali dengan $200, dapatnya $400.000. Nah, inilah catatan untuk biaya persediaan akhir. Berikutnya kita akan masuk ke laporan laba ruginya. Jadi ini perbedaannya. Di sini biaya absorpsi dan di sini ada biaya variabel. Ini di buku Hansen Mowen, ya. Kita masuk dulu ke biaya absorpsi.
Jadi yang pertama tahapannya adalah penjualan, lalu ada harga pokok penjualan, berikutnya ada dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi. Itu poin utamanya. Sedangkan kalau biaya variabel, kita tuh membedakan penjualan yang pertama, lalu ada beban variabel, lalu ada beban tetap. Jadi membedakannya ini. Nah, kita masuk dulu yang pertama, yaitu biaya absorpsi. Yang pertama, kita bahas seperti layaknya laporan laba rugi, ya tentunya yang paling atas adalah penjualan. Berapa yang terjual, kita sudah dapatkan datanya tadi dari sini adalah 8.000 unit. Berarti 8.000. Harga jualnya tadi sudah kita dapatkan yaitu 300 dolar per unit. Makanya 300 kali 8.000 dapatlah 2.400.000. Lalu dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu adalah ya harga biaya produknya, berapa kita memproduksi 8.000 unit. Kan ada 8.000 unit yang terjual. Harga produknya kalau berdasarkan biaya absorpsi itu adalah 225. Berarti 8.000 kali 225. Dapatlah 1.800.000. Margin kotor ini pengurangannya ya, karena ini dikurangi 2.400.000 dikurang 1.800.000 dapatlah 600.000. Dikurangi beban penjualan dan administrasi, kita sudah lihat di sini. Penjualan dan administrasinya adalah 100.000. Dapatlah di sini 100.000. Laba operasinya jadi 600 kurang 100 dapatlah 500.000. Lalu berikutnya di sini kita sesuai soal tadi tidak ada persediaan awal. Kalau ada persediaan awalnya nanti kita bahas di contoh berikutnya. Lalu untuk perhitungan biaya variabel. Untuk perhitungan biaya variabel sama penjualan 300 dolar kali 8.000 dapatnya 2.400.000 dikurangi beban variabel. Beban variabel ini ya seluruh yang berhubungan dengan variabel, yaitu harga pokok penjualan variabel. Cara menghitungnya sama 8.000 unit dikali dengan hasil perhitungan kita tadi adalah 200 unit. Jadi dikalikan dengan 200 dapatlah 1.600.000 dolar. Margin kontribusinya dikurangkan saja dapatnya 800.000 ya. 2,4 dikurang 1,6. Lalu beban tetap. Beban tetapnya kita perhitungkan seluruh yang tetap. Di sini kita lihat yang tetapnya ada di sini 25 dolar per unit. Nah, ini kita masukkan 25 dolar per unit. Nah, beban tetap ini untuk memproduksi seluruhnya. Ya, yang kita produksi adalah 10.000. Jadi bukan dikalikan dengan 8.000, tapi sesuai yang sudah kita produksi. Karena beban tetap ini dikeluarkan untuk memproduksi semua barang. Berarti di sini 10.000. Jadi intinya 25.000 dikalikan dengan 25 dolar dikali dengan berapa yang kita produksi, dapatlah 250.000. Penjualan dan administrasi tetap sama seperti tadi, dapatnya dari sini 100.000. Jadi totalnya 250 tambah 100 dapatlah 350 dolar, 350.000. Lalu laba bersihnya, margin kontribusi dikurangi dengan 350. 800 dikurang 350 dapatlah 450.000 dolar. Nah, dari sini akan terlihat laporan laba rugi menggunakan biaya absorpsi dan juga menggunakan biaya variabel itu memiliki hasil yang berbeda. Dan di sini saya tekankan mengenai perbedaan ini. Ini kita hitung kalau menggunakan biaya absorpsi, ini kita hitung pada saat ada di sini, ya. Pada saat kita menghitung biaya produknya. Dan biaya periodenya itu akan kita hitung pada saat kita menggunakan laporan laba ruginya. Tetapi kalau biaya variabel, untuk biaya variabel, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel ini kita hitung pada saat kita menghitung biaya produk. Sedangkan bagian bawahnya overhead tetap,
biaya penjualan dan administrasi akan kita hitung pada saat laporan laba rugi. Makanya di sini muncullah overhead tetap karena sebelumnya belum dihitung. Tapi kalau menggunakan biaya absorpsi, overhead tetapnya kan sudah kita hitung pada saat kita membuat yang ini. Ya. Jadi semuanya pada intinya semuanya dihitung tetapi dengan lokasi yang berbeda. Jadi mengenai overhead tetap ini, kalau absorpsi dihitung pada saat biaya produk, tapi kalau biaya variabel dihitung pada saat kita membuat laporan laba rugi. Berikutnya kita masuk contoh yang kedua. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai hubungan antara produksi dan penjualan. Kalau produksinya lebih banyak daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi akan lebih besar daripada laba bersih variabel. Dan berikutnya, silakan dibaca. Lalu kita masuk ke contoh berikutnya. Di sini ada biaya variabel per unit. Jadi ini harga per unit semua. Lalu di sini ada estimasi, volume produksi, overhead tetap, aktual setiap tahun dan lain sebagainya. Ini datanya. Nah, di sini kita bisa lihat produksinya. Produksinya ini adalah 150.000 tahun 2006, 2007 dan 2008. Berarti bisa kita anggap ini sama semua. Ya, produksinya yang dia buat itu sama semua. Berarti cara kita menghitungnya, pertama kita masukkan overhead tetap. Overhead tetap itu sesuai di sini adalah 150.000 dolar. Nah, kita akan menghitung tarifnya. Tarifnya ini kita anggap harga per unitnya. Jadi satu unit itu menghabiskan overhead tetap berapa banyak. Tarif overhead tetap yaitu 150.000 dolar dan berhasil memproduksi sebanyak 150.000 unit. Kita bisa lihat dari sini. Ya, jadi anggap saja ini standarnya. Standarnya kita bisa membuat 150.000 unit. Maka kita akan dapatkan untuk membuat satu unit itu menghabiskan biaya overhead tetap sebanyak $1 per unit. Lalu ada overhead tetap yang dibebankan. Nah, kita lihat ini kan tadi standarnya. Standarnya ini kita bisa lihat karena tidak ada perubahan. Kalau dia ada perubahan, tentunya ini angkanya bisa berbeda. Ya. Jadi ini anggap saja standar pabrik kita. Nah, sekarang kita lihat overhead tetap yang dibebankan. Kita lihat adalah kalau dari tahun ke tahun itu sama semua. Berarti ya tentunya kalau tahun 2006 ya $1 per unit dikalikan dengan 150.000, dapatnya ya kembali lagi 150.000 dolar selama 3 tahun. Karena kita lihat tahunnya sama semua. Tapi kembali lagi di sini ini adalah standarnya. Jadi angkanya bisa berbeda. Apalagi kalau ini angkanya beda-beda. Ya, untuk produksinya bisa beda-beda dan ini biasanya sudah ditetapkan atau menurut standar perusahaan. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah mencari biaya produk, dan kita sudah lihat absorpsi itu ada 4 komponen: bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetap. Nah, sekarang kita akan hitung. Untuk absorpsi saya tulis di sini. Absorpsi yang pertama bahan baku langsung ya 4. Berarti 4. Di sini tenaga kerja langsung 1,5. Lalu overhead variabel 0,5. Lalu overhead tetap. Overhead tetap kita lihat ada di sini. Nah, overhead tetapnya adalah 150.000 dolar. Tapi kita sudah lihat tarif overhead tetapnya adalah $1 per unit. Berarti ini kan harga per unit semua. Jadi di sini ada 1. Berarti kalau kita totalkan dapatlah 4, 5,5, 6, 7. Jadi $7.
Ya, untuk biaya absorpsi biaya produknya 7 dolar. Lalu untuk variabel, kita lihat variabel komponennya hanya 3, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel. Jadi ya 4, 1,5, 0,5. Dapatnya 6 dolar. Jadi bedanya. Dan ini cara buatnya seperti yang tadi ya, seperti contoh yang pertama, buatnya bisa seperti ini. Cara membuatnya. Nah, tapi pada kesimpulannya kalau di contoh ini absorpsinya adalah 7 dolar per unit dan variabel itu menggunakan 6 dolar per unit. Jadi kita sudah dapat biaya produknya. Ini biaya produk. Kembali lagi cara membuatnya ya ikuti yang ada di sini. Ya, seperti inilah cara buatnya. Ini saya buat persimpel saja. Selanjutnya kalau sudah buat ini kita akan membuat laporan laba rugi seperti contoh yang pertama. Ini adalah laporan laba ruginya. Dan biaya absorpsi kita sudah lihat tadi. Yang pertama komponennya adalah penjualan, lalu dikurangi harga pokok penjualan, lalu dikurangi beban penjualan dan administrasi, atau yang tadi sudah kita sebutkan mengenai biaya periode. Dan untuk variabel saya ingatkan kembali, komponennya adalah penjualan, lalu dikurangi beban variabel, seluruh yang variabel ya, lalu dikurangi beban tetap. Begitu cara mengingatnya. Jadi kalau variabel itu penjualan, seluruh yang variabel tuliskan semua, lalu tuliskan semua yang tetap. Tapi kalau absorpsi penjualan, HPP, harga pokok penjualan, lalu beban penjualan dan administrasi. Nah, kita hitung untuk 2006, 2007 dan 2008. Penjualannya, kita lihat penjualan tahun 2006. Penjualannya adalah 150.000. Berarti biayanya sudah kita lihat ya. Untuk harga jualnya kita lihat di sini adalah 10 dolar per unit. Ini harga jualnya. Jadi kalau terjual 150.000 berarti tinggal kita kalikan saja 10 dolar kali 150.000 unit. Ini untuk tahun 2006. Jadi 10 dolar dikali dengan 150.000 unit. Dapatnya 1.500. Ini dalam ribuan ya. Kalau dalam ribuan ini berarti 1.500 ribuan tambah. Berarti 1.500.000 dolar. Tapi karena di sini sudah ada tulisan dalam ribuan, makanya di sini dipersingkat, nolnya dihilangkan. Karena sudah ada keterangan dalam ribuan dolar. Tapi kalau tidak ada keterangan dalam ribuan, berarti harus ditulis dengan lengkap. Jadi ini bebas ya, tidak ada patokan. Bisa juga dalam jutaan dolar. Kalau dalam jutaan dolar berarti di sini akan tertulis 1,5 dolar. Berikutnya kita lihat tahun 2007. Tahun 2007 penjualannya 100.000 ya, 100.000 kali 10 dapatlah 1.000 ya, atau 1 juta dolar. Ini kan kembali lagi dalam ribuan. 2008 sama, penjualannya 200.000, 200.000 kali 10 dolar. Dapatnya 2 juta dolar. Kalau di sini jadi 2.000 karena dalam ribuan dolar. Lalu untuk harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan kita hitungnya di sini. Ya, ini perhitungan harga pokok penjualan. Nah, sekarang untuk perhitungan harga pokok penjualan ini semuanya dikalikan dengan hasil perhitungan biaya produk tadi, yaitu 7. Ya, untuk absorpsi itu 7. Berarti kita akan menghitungnya seperti ini. Persediaan awalnya 0. Berarti di sini, nah ini tahun kita buat tahun 2006. Nah, saya ulangi lagi tahun 2006. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan dapatnya 7 dolar per unit. Persediaan awalnya 0, berarti di sini 0 atau strip. Harga pokok produksi ini ya, produksinya 150.000 dolar dikalikan dengan 7 dolar. Dapatnya 1.050.000 dolar. Kembali lagi dalam ribuan. Lalu untuk persediaan akhirnya di sini persediaan akhirnya 0, tidak ada ya. Kalaupun ada cara ngitungnya 150 dikurangi penjualan, dapatnya 0. Kalau 2007 barang produksinya 150, terjual 100, berarti dapatnya 50.
Kalau tahun 2008 50.000, kita produksi 150, berarti barang kita itu totalnya adalah 200. Terjual 200 semua, berarti persediaan akhirnya 0. Ya, begitu cara menghitungnya jika data ini tidak tersedia. Nah, semuanya ini dikalikan dengan 7. Makanya di sini persediaan awalnya ini bukan 300 ya, ini 350. 7 dikali 50.000 itu dapatnya 350.000 dolar. 350.000 dolar. Dan ini dalam ribuan dolar. Jadi dapatnya 350 ya. Persediaan awal ditambah harga pokok produksi dapatnya 1.400. Kalau ini 0 tambah 1.050 dapatnya 1.050. 0 tambah 1.050 dapatnya 1.050. Persediaan akhirnya kita lihat di sini tidak ada, di sini tidak ada. Sedangkan di sini ada. 7 dikali 50.000 dapatnya 350. Ini 350 dolar. 350.000 dolar. Lalu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Jadi ini dikurangi 0 ya, nilainya tetap. Ini 1.050 dikurang 350 dapatnya 700. Ini 1.400 dikurangi 0 dapatnya tetap 1.400. Dan disinilah dipindahin angkanya. Nah, jadi pada intinya cara membuat ini adalah ya kita ambil dari sini. Ya, kita ambil dari sini semuanya dikalikan dengan biaya produk. Biaya produknya tadi kita sudah dapatkan, kalau absorpsi itu adalah 7 dolar per unit. Semuanya dikalikan dengan 7. Dan kalau datanya tidak tersedia, persediaan awal tambah produksi lalu dikurangi dengan penjualan itu adalah persediaan akhir. Seperti ini, 50 tambah 150 dapatnya 200. 200 ini adalah barang yang kita miliki dan kita berhasil menjual 200, berarti dapatnya 0. Ini persediaan akhirnya 0 berarti. Kalau ini 0 tambah 150 berarti tetap 150 dikurangi 100 dapatnya 50.000 unit. Dan semuanya dipindahkan ke dalam sini. Ya. Barang tersedia untuk dijual itu cara dapatnya adalah persediaan awal ditambah dengan harga pokok produksi. Ini ditambahkan dapatlah barang yang tersedia untuk dijual. Lalu dikurangi persediaan akhir dapatlah harga pokok penjualan. Lalu dipindahkan angka terakhirnya, pindahkan ke sini, itu adalah harga pokok penjualan. Lalu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan itu adalah margin kotor. Ya, tinggal dikurangkan saja. 1.500 kurang 1.050 dapatlah 450. Begitu juga berikutnya. Lalu dikurangi beban penjualan dan administrasi. Kita lihat dari soalnya. Nah, ini soalnya tadi. Penjualan dan administrasi ada dua, ya, ada dua komponen. Pertama overhead variabel. Pertama adalah penjualan administrasi variabel. Yang kedua adalah beban penjualan dan administrasi tetap. Jadi ada dua penjualan, dua beban penjualan, administrasi variabel dan administrasi tetap. Nah, di sini kalau biaya absorpsi kita tidak memperdulikan variabel sama tetap. Hasilnya harus kita gabung. Ya. Nah, cara penggabungannya kita lihat yang tetap ada 50.000 dolar. Sedangkan di sini yang variabelnya adalah 0,5. Bukan 0,5, 0,25. Yang kita produksi, kita lihat produksi kita, bukan yang kita produksi ya, yang kita jual. Yang kita jual adalah 150.000. Jadi kalau yang namanya beban penjualan ya sesuai dengan barang yang terjual. Jadi komponennya adalah 0,25 per unit dan juga 50.000 dolar. Dan ini nggak pakai unit. Ya. Kita hitung yang 0,25. Ini kita lihat tahun 2006 terjual 150.000 unit. Ya. Berarti 0,25 dolar kali 150.000 unit. Maka dapatnya adalah 37.500.
37.500 sudah dapat, di sini ditambahkan dengan 50.000. Maka dapatnya totalnya adalah 87.500 dan ini dalam ribuan dolar. Berarti kalau dalam ribuan 87,5. Dapatlah angka di sini. Ya. Jadi ditambahkan antara yang variabel dan juga yang tetap. Ini variabelnya, ini tetap. Ini tahun 2006. Kita coba lagi tahun 2007. Tahun 2007 variabelnya 0,25 dikali dengan penjualannya. Penjualannya adalah 100.000. Berarti 0,25 kali 100.000 dapatnya 25.000. Lalu yang tetapnya 50.000. Dapatnya 75.000 dalam ribuan dolar, berarti 75 dapatnya ke sini ya. Nah, ini caranya sama juga. Berikutnya menghitung laba operasi. Margin kotor dikurangi beban penjualan dan administrasi. 450 dikurang 87,5 dapatlah 36,5 dan seterusnya. Ini sama semua caranya. Berikutnya adalah biaya variabel. Nah, kita kembali ke biaya variabel. Penjualan setiap tahunnya ya tinggal dikalikan dengan 10 dolar. Penjualannya ya 150, 100 dan 200. Jadi sama saja dengan untuk menghitung biaya absorpsi ya. Lalu dikurangi beban variabel. Nah, beban variabel ini seluruh yang variabel, yaitu harga pokok penjualan variabel, dan tadi sudah kita lihat penjualannya, penjualan dan administrasinya ada yang variabel, ada yang tetap. Makanya sudah pernah kita bahas di sini ya, itu memasukkan seluruh beban biaya periode. Yang mana yang mana yang variabel, mana yang tetap. Makanya kalau di sini dia tidak peduli mana tetap, mana variabel, pokoknya digabungkan. Tapi kalau perhitungan biaya variabel, dia membedakan mana sih yang variabel dan mana yang tetap karena perhitungannya letaknya berbeda. Yang pertama adalah harga pokok penjualan variabel. Nah, cara menghitungnya di sini ya sama seperti tadi. Sama seperti kita mencari yang bagian atasnya, ini dari data ini semuanya dikalikan dengan 6 hasil kita menghitung tadi. Ya, biaya produknya adalah 6 kalau menggunakan biaya variabel. Jadi seluruhnya dikalikan dengan 6. Angka di sini seluruhnya kalikan dengan 6, dapatlah angka yang ada di sini. Kita ambil contoh. Di sini ada persediaan awal 50.000 untuk 2008. 6 kali 50.000 dapatlah 300.000 dolar. Nah, di sini angka sudah ada. Jadi cara menghitungnya sama saja, tapi kalau ini tadi kali 6 dolar. Kalau di sini tadi kali 7 dolar. Karena ini biaya produk. Jadi data unit tadi dikalikan dengan biaya produk. Jadi kalau sudah dapat di sini 900, 600 dan 1200, dapatlah angka di sini. Ini sebagai pengurang semua. Lalu ada penjualan dan administrasi variabel. Ini kita bisa lihat tadi. Nah, 0,25. Jadi karena sudah dipisahkan tidak digabung, 0,25 ini dikalikan dengan penjualannya. Untuk 2006 0,25 dikali 150 dolar. 150.000. Jadi untuk tahun 2006 0,25 dikali 150.000 dolar dapatlah 37,5. Lalu di sini 0,25 dikalikan dengan 100.000 dolar, dapatlah 25.000 dolar. Kembali lagi dalam ribuan dolar, berarti di sini cukup dituliskan 25 saja. Dan seterusnya. Ya, kembali lagi ini dalam ribuan. Kalau dalam ribuan itu sebenarnya kalau di sini 25 berarti akan tertulis 25.000 dolar. Di sini juga tidak harus tertulis dalam ribuan dolar, bisa saja tertulis seperti ini. Dalam kurung dolar titik 000, berarti ini dalam ribuan dolar saja. Jadi 30 di belakang tidak perlu dituliskan. Untuk margin kontribusi penjualan dikurangi seluruh beban variabel. Jadi 1.500 dikurangi 900 dikurang 37,5, dapatlah 562,5. Dan juga berikutnya. Lalu dikurangi beban tetap.
Beban tetapnya kita lihat sudah ada beban tetap. Di sini ada overhead tetap. Overhead tetapnya tadi kita sudah dapat adalah $1 per unit. Lalu ada yang tetap lagi, ada beban penjualan dan administrasi tetap, ya, yaitu 50.000. Dapat dari ini tarif overhead tetap ya. Maaf, di sini nah ada overhead tetap. Overhead tetap dan beban penjualan dan administrasi tetap. Jadi 150 dan 50.000 dolar. Langsung saja dimasukkan 150 dan 50.000 dolar. Dapatnya laba operasi adalah margin kontribusi dikurangi beban tetap semua. Jadi 562,5 dikurangi 150 dikurangi 50, dapatlah 362,5 dolar. Begitu juga dengan cara yang sama, ya. Nah, itu untuk perhitungan laba rugi menggunakan biaya absorpsi dan biaya variabel. Jadi contoh ini sebenarnya sama saja dengan contoh yang pertama tadi, tapi ini dengan contoh yang dengan soal yang lebih banyak. Pada intinya sudah saya jelaskan. Pada intinya adalah menjelaskan poin di sini. Berikutnya kita akan membahas mengenai segmen. Jadi segmen ini adalah contoh dari suatu perusahaan yang memiliki dua segmen atau dua produk. Contoh di sini adalah pemutar MP3 dan pemutar DVD. Jadi perusahaan menjual dua produk, tetapi misalkan dengan menggunakan satu mesin, makanya ada yang namanya overhead tetap. Ya, overhead tetap untuk mengerjakan dua hal sekaligus. Nah, di sini ada datanya. Penjualannya, harga pokok penjualan, ada overhead tetap langsung, dan ada di sini ada sebuah komisi penjualan. Komisi penjualan ini ya kita anggap sebagai beban penjualan. 5% dari penjualan berarti kita anggap sebagai variabel. Variabel yaitu 5% dikali dengan penjualan. Jadi kalau untuk pemutar MP3 nanti 5% kali 400.000, dan kalau untuk pemutar DVD 5% kali 290.000. Ini adalah contoh yang ketiga yang akan kita bahas. Berikutnya di sini adalah beban penjualan dan administrasi tetap. Nah, di sini tetap berarti di sini ada variabel dan ada tetap. Langsung diperkirakan sebesar 10.000 untuk MP3 dan 15.000 untuk DVD. Overhead tetapnya di sini ada overhead tetap diperkirakan 100.000 dan beban penjualan diperkirakan 20.000. Nah, inilah yang anggap saja digunakan bersama-sama. Sebagai contoh, di sini ada overhead tetap. Anggap saja ada mesin dan digunakan untuk memproduksi dua barang sekaligus, yaitu pemutar MP3 dan pemutar DVD. Jadi sekali dia beroperasi dia bisa menghasilkan dua barang. Makanya biayanya jadi tergabung. Jadi kita nggak bisa memisahkan berapa sih untuk pemutar MP3 biayanya dan juga berapa biaya untuk memproduksi pemutar DVD untuk overhead tetapnya. Nah, kita langsung masuk ke perhitungannya. Penjualan sudah kita lihat di sini, penjualannya adalah 400.000 dan pemutar DVD 290. Dapatnya di sini 400 sama 290 berarti totalnya 690.000. Harga pokok penjualan variabel di sini sudah ada perhitungannya, 200.000 dan 150.000. Ya. Harga pokok penjualan itu sebenarnya sama seperti tadi, yaitu biaya produk dikalikan dengan berapa yang terjual, ya, biaya produknya. Seperti contoh sebelumnya. Dan di sini dianggap sudah dihitung semua. Karena sudah dihitung semua, langsung kita salinkan saja. Harga pokok penjualan 200.000, 150, totalnya adalah 350.000. Lalu ada beban penjualan variabel. Beban penjualan variabel yang tadi 5% kali penjualan. Berarti 5% kali 400.000 dapatlah 20.000.
5% kali 290 dapatlah 14.500. Ditotalkan dapatlah 34.500. Kita berhasil menjual 690 ya. Untuk MP3 itu 400.000 kita berhasil jual. Lalu harga pokoknya 200, lalu ada beban penjualan 20.000. Berarti bisa dikatakan keuntungan kita, laba kotor lah anggaplah. Laba kotornya itu 180.000. Makanya ini sebagai pengurang semua. 400 kurang 200 kurang 20 dapatlah 180. Begitu juga dengan angka-angka di sini. Lalu kita masuk ke beban tetap langsung. Beban tetap langsung kita sudah bahas tadi. Di sini ada beban tetap langsung sebesar ada 10.000 dan ada 15.000. Itu penjualan dan administrasi. Oh, di sini ya, overhead tetap langsung. Overhead tetap langsung ini 30.000 dan 20.000. Tinggal kita salinkan saja 30 dan 20. Lalu penjualan dan administrasi ada 10.000 dan 15.000. 10.000 dan 15.000. Ditotalkan ini adalah sebagai pengurang. Jadi 180 dikurang 30 dikurang 10 dapatlah 140.000. Jadi ditotalkan di sini dapatlah 140 tambah 90.500 dapatlah 230.500. Dikurangi beban tetap. Nah, ini secara umum. Makanya tadi saya katakan, anggap saja mesin ini berhasil memproduksi, sekali produksi dia langsung memproduksi 2 jenis barang. Makanya tidak bisa kita pisahkan. Maka di sini datanya ada 100.000 dan ada 20.000. Jadi kita masukkan langsung di bagian total di sini. 100.000 dan 20.000 sebagai pengurang. 230.500 dikurang 100.000 dikurang 20.000 dapatlah 110.500. Inilah laba bersih atas penjualan pemutar MP3 dan DVD pemutar. Ya, itu saja untuk laporan segmen. Sekian dan terima kasih. Sebagai tambahan, laporan segmen ini digunakan kalau perusahaan memproduksi lebih dari satu jenis barang. Ya, sebagai contoh di sini ada pemutar MP3 dan ada DVD pemutar. Makanya kita hitung satu persatu semuanya. Lalu ada beban yang tergabung. Ya, di sini ada beban tetap umum. Beban tetap umum tadi sebagai contoh tadi misalkan mesin yang kita gunakan untuk memproduksi 2 jenis barang sekaligus, ataupun juga gedung yang di dalam gedung tersebut kita memproduksi 2 jenis barang. Ya, nggak mungkin gedungnya kita pisah kalau kita hanya memerlukan satu gedung. Jadi anggap saja gedung pabrik untuk memproduksi 2 jenis barang, yaitu MP3 dan DVD pemutar. Kalau kita menggunakan 2 jenis gedung, misalkan gedung pabrik untuk pemutar MP3 dan gedung pabrik untuk DVD pemutar, itu bisa saja perusahaan mengalami pemborosan karena menyewa 2 jenis gedung. Lebih enak langsung digabungkan jadi satu. Tetapi perhitungannya akan jadi seperti ini karena dia menjadi tergabung. Karena dalam satu tempat memproduksi 2 jenis barang. Nah, itu sebagai ilustrasi contoh dari beban tetap umum. Ataupun juga beban penjualan dan administrasi umum. Ini misalkan tokonya itu langsung menjual 2 jenis produk. Jangan sampai toko ini hanya menjual pemutar MP3, toko ini hanya menjual DVD pemutar. Tentunya kan ada beban penjualan di sana. Makanya tokonya satu saja tapi menjual 2 jenis produk. Makanya di sini tidak bisa kita pisahkan biayanya. Untuk MP3 berapa, untuk DVD pemutar berapa. Makanya di sini kita gabungkan dalam total. Jadi perhitungannya ada di total. Itu saja tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih.